yang gue tadi mau ngerekam next video kayak gue cerita yang lain tapi di spot lain gitu, kayak di pinggiran pojok kamar gue yang sana gitu. Misalnya gelap banget tuh, ada lampu, tapi aduh, gue bikin konten, maksud gue bukan mau konten niat loh, maksud gue nggak mau yang aneh-aneh, tapi terlalu berpikir terlalu berpikir mau sempurna, kayak udah sih gini aja nih, udah bagus nih. Video sebelumnya tadi udah lumayan walaupun agak gelap kayak gue liat memang, tapi udah gitu. Ini kan konten tujuan gue untuk repetitif, untuk gue tujuan gue bikin bukan konten ini sih sebenarnya, gue mau melatih public speaking, cara gue berbicara, dimana gue mengatur cara gue bicara biar gue nggak, kalau ngobrol tuh nggak terbata-bata, walaupun memang tidak sama orang ya, tapi kadang lebih terbata-bata ngobrol depan kamera kayak gini. Dan gue jarang bikin sebuah konten yang gue upload dan gue talking head kayak gini, jarang banget. Dulu pernah, tapi gue merasa tidak pede dan akhirnya ya biasa gue hapus gitu. Konten-konten yang biasa ada muka gue ya kan, makanya kadang ya muka gue tuh jarang di konten gue sendiri ya, jarang sekali, dikit, tapi adalah beberapa. Kayak gue tuh nggak bisa mengatur mimik muka, kemudian ya ini mungkin contohnya sedang terjadi, mengatur mimik muka, kemudian berpikir apa yang harus gue bicarakan, kayak lo harus tahu lo mau ngomong apa gitu. Nah itu yang lagi gue cari sekarang. Satu, melatih apa tadi namanya, public speaking, dari di kamera dulu. Kedua, melatih membiasakan konsisten. Nah itu, jadi gue semoga bisa bercerita setiap hari, ada yang gue isi gitu lah, pokoknya cerita apapun gue bakal ceritain, apapun yang ada di isi kepala gue, apa yang lagi gue pikirin, gue ngobrol di sini. Nggak semacam vlog, enggak sih, cuman cerita doang. Cuman vlog menarik tapi terlalu ribet dan terlalu niat menurut gue. Tambah ini kamera agak ribet nih, dan gue rasa kayak orang konten keluar bawa kamera itu udah jarang sih. Orang lebih cocok, lebih biasa pakai HP, lebih sering pakai HP, kayak tinggal keluarin, rekam, udah. Kayak gue yang gue lakukan tadi ya, basically yang gue lakukan dari tadi siang, rekam jadi gitu. Karena belakangan ini gue tuh lagi sering main game yang memang kalau kelamaan dimainin tuh bikin sakit pala. Sakit palanya bukan karena kalah atau apa ya, pusing. Delta Force. Nah, Delta Force itu dia, bikin pala gue sakit kalau kelamaan. Tambah gue pakai IM, headset gaming, bukan headset sih, IM gaming, yang kalau kelamaan pakai tuh ya sakit, kuping gue sakit kelamaan. memang nggak boleh, memang basically main game apapun nggak boleh lama-lama sih memang. Dan itu gue keseringan lama gitu mainnya, berjam-jam, dan bikin pala gue sakit. Dan gue merasa maksudnya kayak gini nih, gue begadang karena gue nggak bisa tidur, tapi gue merem-merem gitu, mencoba tidur, mata gue tuh gue pejemin tapi gue tidak tidur memang, kebangun-bangun sampai jam 1. Dibanding gue main game Delta Force sampai jam 1, itu efek paginya lebih mending. Gue bukan lebih mending sih, apa ya, efeknya tuh nggak secapek kalau gue main Delta Force sampai jam 1. Walaupun nggak tidur sampai jam 1, gue mencoba tidur juga nggak enak, tapi at least paginya tuh gue tidak secapek dan tidak kayak berat banget pagi itu kalau gue main Delta Force. Gue main game pokoknya deh capek gitu ya, karena mata gue nggak istirahat mungkin gitu ya. Mata gue nggak istirahat, sedangkan mata gue relax tiduran, walaupun mencoba tidur tapi seenggaknya mata gue nggak bekerja keras dengan membidik pala orang, mecahin pala orang gitu kan, meledak nuklir segala macam, segala motion sickness. Nah, ngomongin motion sickness ya, gue sempet vertigo, baru merasakan yang namanya vertigo.
kayaknya vertigo, tapi gue rasa itu benar-benar sakit parah. Jadi gue main game Modern Warfare 2, dan itu gila, bikin motion sickness banget asli. Goyang sananya, pergerakan tuh banyak yang bikin kepala gue pusing, terlalu realistis gitu, kayak ngotak. Kalau yang gue baca nih dari AI gitu ya, dari Gemini bodo amat. Karena gue waktu sakit tuh gue nanya ke AI gitu lah, ciri-ciri vertigo tuh gimana. Gue pusing, kayak melayang gitu, terus gue mual, muntah, tambah gue tuh masuk angin atau flu, batuk gitu loh. Kacau. Mungkin itu salah satu dampak dari vertigo mungkin ya. Gue nggak tahu sebenarnya vertigo itu gimana, tapi pokoknya intinya itu mata, otak tuh menangkap kita sedang bergerak, tapi tubuh tuh merasa kita diam di tempat, tapi otak merasa kita sedang bergerak. Itu yang terjadi saat gue main game Call of Duty Call of Duty Modern Warfare ini. Pergerakannya sangat banyak, sangat brutal dan sangat realistis, dan mungkin membuat otak gue merasa kita dalam keadaan sangat bergoyang-goyang nih. Kita sangat bergoyang, goyang. Pokoknya ini kita lagi sedang tidak diam, anjay, tapi tubuh tahu kita diam gitu. Wah, komunikasi yang buruk antara otak dan tubuh terjadilah. Menggila itu gue hampir seminggu dan itu statusnya gue harusnya sedang ngedit sebuah video dari orang Polinela. Harusnya gue ngedit, dan itu gila sakitnya, nggak bisa ngedit. Gue beberapa saat gue paksain untuk ngedit, tetap aja nggak bisa. Dan bahkan gue sempetnya waktu gue udah agak mendingan tuh dari vertigo itu, gue mencoba main Modern Warfare lagi. Kumat lagi, nggak kumat parah, tapi gue merasa tidak membaik karena gue mainnya bodoh memang. Untung nggak bisa sembuh sampai sekarang tuh game belum gue mainin lagi. Tapi gue main Delta Force yang movementnya mungkin agak realistis juga, tapi ya nggak movementnya nggak seacak-acakan, nggak serandom, nggak sebrutal di Modern Warfare sih memang. Ya, talking about game ya, gue suka Modern Warfare. Cuman laptop saya ini kentang di ujung-ujung penghidupan sebuah GPU. Melihat game sekarang makin berat gitu kan, makin tertinggal sama laptop. Ya sudah lah, yang penting masih bisa dimainin. Gue juga udah mulai jarang main game. Enggak sih, maksudnya ketika ada kerjaan tuh gue berusaha untuk ngurangin main game, karena gue kebanyakan main game belakangan ini ya, karena itu Delta Force itu bikin gue sangat terpaut sama gamenya. Gue jarang keluar rumah, nggak pernah nyentuh tanah. Anjir, itu rasanya ternyata jadi orang introvert yang tidak keluar rumah sama sekali. Ngomong-ngomong introvert nih, salah satu gue melakukan talking head kayak gini juga yang membuat gue jadi terbiasa ngobrol, dan butuh ngobrol memang, entah nyari orang atau apa biar gue tuh ada kawan gitu. Gue mencari teman tuh mudah. Ya gue ada teman ya, walaupun sudah sibuk masing-masing. Gue lebih sering gue orangnya jarang cerita ke orang, apalagi yang masalah personal gitu. Gue jarang banget cerita ke orang, karena gue berusaha menghilangkan sisi introvert gue ini, mengurangi lah sisi introvert butuh, tapi gue benar-benar lagi dominan banget belakangan ini. Kayak gue nggak ada kerjaan tetap, cuma freelance doang. Ketika nggak ada kerjaan gue kayak apa ini nih. Ketika gue udah stuck dengan satu